Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Syakira Fatia dengan NIM 2414301129. Saya dari program studi STR Keperawatan Poltekkes Tanjung Karang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mari mengenal apa itu SIM RS dan perannya dalam rumah sakit. Yang pertama itu apa sih SIM RS? SIM RS itu adalah Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang merupakan sistem itu digunakan untuk mengelola data dan informasi di rumah sakit. Rumah sakit itu dapat meningkatkan layanan mereka dan memberikan perawatan yang lebih baik kepada pasien dengan SIM RS yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada administrasi pasien, lalu yang kedua ada pengelolaan data medis atau penginputan data pada medis, yang ketiga ada manajemen persediaan obat, yang keempat ada penyediaan layanan medis secara keseluruhan. Mengapa sih saat ini sistem informasi itu sangat penting? Sistem informasi pada manajemen rumah sakit ini tidak hanya untuk memberi tampilan modern saja pada rumah sakit, tetapi lebih berfokus pada peningkatan mutu layanan kepada masyarakat. Rumah sakit yang terorganisir itu akan meningkatkan kinerja sekaligus kualitas pelayanan. Sebagai contoh, rumah sakit pasti memiliki ribuan pasien yang ingin berobat, dan apabila tidak ada sistem yang mengaturnya, maka rumah sakit tersebut itu pasti akan merasa kewalahan. Lalu, apa saja sih yang dilakukan sistem informasi rumah sakit secara operasionalnya itu gimana? Yang pertama itu mencegah duplikasi data medis. Di sini dapat menyebabkan kapasitas penyimpanan rumah sakit yang berlebihan dan menghambat pelayanan karena tumpukan berkas yang berlebihan. Lalu yang kedua itu ada mencegah kesalahan manusia yang bisa terjadi akibat kelelahan, terutama dalam pengelolaan data secara manual. Jadi di sini itu mencegah kesalahan dalam penginputan data. Lalu yang ketiga itu perawatan di rumah sakit lebih efektif dan lebih efisien dalam waktu. Jadi pasien itu nggak perlu nunggu lama untuk menyelesaikan administrasi baik saat dirawat inap atau rawat jalan. Selanjutnya itu ada beberapa manfaat menggunakan SIM RS. Yang pertama itu pada bagian administrasi itu akan menjadi lebih cepat dan efisien waktu. Administrasi pasien itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu saat pendaftaran pasien. Ini ketika dimana pasien itu ingin mendaftar di rumah sakit atau rangkaian awal perawatan pada rumah sakit. Lalu yang kedua itu ada pendataan medis. Data medis pasien didokumentasikan secara elektronik dalam SIM RS itu terhadap riwayat pasien medis, termasuk riwayat penyakit, terus hasil laboratorium atau penginputan obat-obat itu bisa dilakukan secara pencatatan secara elektronik. Lalu yang kedua itu ada manajemen persediaan obat yang efektif. Di sini itu manajemen rumah sakit itu pengelolaan stok itu kan obat sangat penting. Dengan memungkinkan sistem untuk memonitor tingkat persediaan obat, melakukan perhitungan otomatis, itu SIM RS itu sangat membantu rumah sakit dalam mengatur stok tersebut dan dapat mengetahui nih kapan kadaluarsanya obat tersebut. Lalu yang ketiga itu ada meningkatkan efisien perawat medis. Di sini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada integrasi data medis dan laboratorium. Jadi data medis dan hasil pemeriksaan laboratorium ini dapat terintegrasi dengan sempurna dalam sistem informasi manajemen rumah sakit. Hasil pemeriksaan laboratorium dapat disatukan dengan cepat dan otomatis dengan data pasien. Jadi jika ada data elektronik pasien dan di data itu membutuhkan hasil lab, jadi data hasil lab itu dapat dipindahkan secara otomatis dan mengefisiensi waktu. Lalu yang kedua itu ada sebagai pendukung keputusan medis. SIM RS ini membantu staf-staf medis itu membuat keputusan yang tepat mengenai diagnosis dan pengobatan. SIM RS dapat memberikan informasi seperti rekomendasi pengobatan berdasarkan bukti ilmiah, penggunaan obat yang tepat, dan peringatan tentang interaksi obat. Lalu ada pelaporan dan analisis. Nah, bagian pelaporan dan analisis ini merupakan alat penting untuk pengambilan keputusan berdasarkan bukti dan perbaikan berkelanjutan. Hal ini tuh membantu penyediaan layanan kesehatan meningkatkan kualitas layanan.
dapat mengurangi biaya dan mencapai hasil yang lebih baik bagi pasien mereka. Yang keempat itu ada keamanan data. Keamanan data dan privasi pasien dalam sistem informasi manajemen rumah sakit. Itu merupakan suatu prioritas utama dalam pengelolaan informasi medis. SIM RS ini harus selalu memastikan bahwa data pasien itu tetap aman, terlindung dari akses yang tidak sah, kemudian memenuhi regulasi privasi kesehatan yang berlaku. Dengan demikian itu SIM RS memastikan bahwa data pasien itu tetap rahasia dan mencegah penyalahgunaannya. Lalu kita di SIM RS ini juga itu pasti setiap sesuatu hal itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, SIM RS juga ada nih kelebihannya dan kekurangannya. Mulai dari yang kelebihan terdahulu. Kelebihan SIM RS ini yang sudah pasti itu peningkatan efisiensi pelayanan. Jadi pengelolaan data pasien dan pelayanan kesehatan secara terintegrasi dan terpusat sehingga mempercepat proses administrasi pendaftaran dan pelayanan medis. Lalu yang kedua itu ada akses informasi cepat dan akurat. Jadi informasi yang data pasien yang masuk itu akan mendapatkan hasil yang cepat dan akurat, jadi lebih menghemat waktu. Lalu yang kedua itu peningkatan keamanan data. SIM RS ini bisa dirancang dengan 3 unsur keamanan, yaitu fisik, jaringan, dan aplikasi guna melindungi data pasien. Selanjutnya ada koordinasi antar unit. SIM RS ini memfasilitasi koordinasi antar unit di rumah sakit. Contohnya, dari farmasi ada, dari laboratorium juga memiliki, lalu bagian keuangan, lalu rawat inap dan ruangan-ruangan lainnya. Lalu yang selanjutnya ada pendukung pengambilan keputusan. Jadi semisal perawat ini ingin menganalisis dan mengambil keputusan. Nah, SIM RS ini bisa menjadi pendukungnya. Kenapa keputusan itu diambil? Lalu kita beralih ke kekurangan SIM RS. Yang pertama itu ada pada biaya implementasi tinggi. Implementasi SIM RS ini, terutama yang skala besar, itu membutuhkan investasi awal yang cukup besar untuk perangkat kerasnya, perangkat lunak, dan pelatihannya. Jadi perawat juga ini tuh harus dilatih dalam menggunakan SIM RS, dan gak semua tenaga medis itu mengetahui bagaimana cara penggunaan SIM RS, makanya diperlukan pelatihan. Lalu yang kedua itu tantangan pada keamanan data. Data pasien ini kan sangat sensitif, lalu memerlukan keamanan yang tinggi. Nah, SIM RS ini harus mampu mengelola resiko kebocoran data dan akses yang tidak sah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu selanjutnya ada ketergantungannya pada infrastruktur teknologi informasi. SIM RS ini kan pasti berbasis cloud yang sangat bergantung pada konektivitas jaringan. Jadi ketika jaringan terganggu, SIM RS juga terganggu. Jadi memungkinkan pelayanan itu dapat terhambat. Lalu selanjutnya ada kurangnya tenaga ahli IT. Di sini itu pengembangan dan pemeliharaan SIM RS itu membutuhkan tenaga ahli IT yang kompeten, yang mungkin sulit ditemukan dan mahal. Lalu ada resistensi pengguna, yaitu beberapa petugas kesehatan itu mungkin mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem baru dan membutuhkan pelatihan yang memadai dan waktu yang cukup lama. Dan itu pun biayanya tidak murah. Selanjutnya ada integrasi dengan sistem lain. Tidak semua SIM RS itu dapat diintegrasi dengan sistem lain yang ada di rumah sakit, seperti sistem keuangan atau sistem logistik. Jadi SIM RS ini biasanya dapat terintegrasi pada layanan-layanan kesehatan. Contohnya di bagian rumah sakit, SIM RS ini berada pada laboratorium, lalu apotek, lalu rawat inap, dan ruangan-ruangan lainnya. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai materi sistem informasi manajemen rumah sakit. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Thank you Elmar. Go!